Oke, setelah kita menjelaskan jurnal penyesuaian, kita akan melanjutkan dengan menjelaskan neraca lajur. Di neraca lajur ada beberapa kolom, yaitu neraca saldo, AJP, NSD, rugi laba, dan neraca. Ketika kita membuat neraca saldo, maka kita harus memindahkan neraca saldo yang ada di sini, yang telah dibuat, kita pindahkan ke neraca lajur bagian kolom neraca saldo. Selanjutnya, untuk membuat kolom AJP, kita perlu memindahkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Yang pertama adalah beban penyusutan kendaraan sebesar 250.000 di debit. Kita pindahkan ke neraca lajur, kita cari dulu di sini ada apa tidak. Ternyata tidak ada, kita tulis di bawah. Kita masukkan ke kolom AJP sebesar 250.000 di debit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 250.000 di kredit. Kita masukkan ke neraca lajur, kita cari dulu di sini. Ternyata tidak ada, kita tulis di bawah dan dimasukkan ke kolom AJP sebesar 250.000 di kredit. Selanjutnya, supplies expense sebesar 200.000 di debit. Kita masukkan ke neraca lajur. Kita cari dulu. Di sini tidak ada, kita tulis di bawah sebesar 200.000 di debit. Kemudian supplies sebesar 200.000 di kredit. Kita cari dulu di sini dan ada. Selanjutnya langsung kita masukkan ke kolom AJP sebesar 200.000 di kredit. Lanjut, piutang usaha sebesar 2 juta di debit. Kita masukkan ke neraca lajur. Kita cari dulu di sini. Ternyata tidak ada, kita tulis di bawah dan dimasukkan ke kolom AJP sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, pendapatan sewa. Pendapatan sewa sebesar 2 juta di kredit. Kita masukkan ke neraca lajur. Kita cari dulu di sini ada apa tidak. Ternyata tidak ada, kita tulis di bawah dan dimasukkan ke kolom AJP sebesar 2 juta di kredit. Dan total dari kolom AJP adalah 2.450.000 di debit dan 2.450.000 di kredit. Dan total dari kolom AJP, debit dan kredit harus balance. Untuk NSD, kita harus lihat neraca saldo dan AJP-nya dahulu. Untuk cash, debitnya 15.130.000 di neraca saldo, AJP-nya kosong, maka di NSD-nya sama 15.130.000. Supplies, di neraca saldo 900.000 di debit, AJP-nya 200.000 di kredit. Karena debit ketemu kredit dikurangi, maka di NSD-nya 700.000 di debit. Yang ketiga, vehicle, neraca saldonya 2.500.000 di debit dan di AJP-nya kosong, maka NSD-nya 2.500.000 di debit. Terus selanjutnya akun payable, di neraca saldonya 2.400.000, di AJP-nya kosong, maka di NSD-nya 2.400.000 di kredit. Terus capital, di neraca saldonya 11.500.000, di AJP-nya kosong, maka kita pindah ke NSD 11.500.000 di kredit. Selanjutnya price, di neraca saldo 350.000 di debit dan di AJP-nya kosong, maka NSD-nya 350.000 di debit. Terus fast revenue, di neraca saldonya 9 juta di kredit dan di AJP-nya kosong, maka di NSD-nya 9 juta di kredit. Selanjutnya run expense, neraca saldo 1.100.000 di debit, di AJP-nya kosong, maka di NSD-nya 1.100.000 di debit. Selanjutnya utilities expense, di neraca saldo 420.000 di debit, di AJP-nya kosong, maka di NSD-nya 420.000 di debit. Selanjutnya salary expense, di neraca saldo 2.500.000 di debit, di AJP-nya kosong, maka di NSD-nya 2.500.000 di debit. Selanjutnya, beban penyusutan kendaraan. Di kolom neraca saldo kosong, di kolom AJP sebesar 250.000 di debit. Dipindahkan ke NSD sebesar 250.000 di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan, di neraca saldo tidak ada,
Di kolom AJP sebesar 250.000 di kredit, dipindahkan ke kolom NSD sebesar 250.000 di kredit. Selanjutnya, supplies expense di kolom neraca saldo tidak ada. Di kolom AJP sebesar 200.000 di debit, dipindahkan ke kolom NSD sebesar 200.000 di debit. Piutang usaha di kolom neraca saldo tidak ada. Di kolom AJP sebesar 2 juta di debit, dipindahkan ke kolom NSD sebesar 2 juta di debit. Pendapatan usaha di kolom neraca saldo tidak ada. Di kolom AJP sebesar 2 juta di kredit, dipindahkan ke kolom NSD sebesar 2 juta di kredit. Jumlah kolom NSD sebesar 25.150 di debit dan 25.150 di kredit. Hasil harus balance. Untuk mencari kolom rugi laba dan neraca, kita harus melihat dari NSD. Untuk rugi laba, itu menggunakan nomor akun 4 dan 5, yaitu semua pendapatan dan semua beban. Untuk neraca, itu menggunakan nomor akun 1, 2, dan 3, yaitu aktiva, utang, dan modal. Untuk rugi laba NSD, yaitu ada fees revenue sebesar 9 juta, kita tulis di kredit 9 juta. Di NSD lagi ada 1.100.000 yaitu rent expense, kita tulis di rugi laba 1.100.000 di debit. Selanjutnya ada utilities expense yaitu sebesar 420.000 di debit, kita pindahkan ke rugi laba 420.000 di debit. Selanjutnya ada salary expense sebesar 2.500.000 di debit, kita pindahkan ke rugi laba 2.500.000 di kredit. Selanjutnya ada beban penyusutan kendaraan di kolom NSD 250.000 di debit, kita pindahkan ke rugi laba 250.000 di debit. Selanjutnya ada supplies expense sebesar 200.000 di debit, kita pindahkan ke rugi laba 200.000 di debit. Selanjutnya ada pendapatan sewa sebesar 2 juta di kredit, kita pindahkan ke rugi laba 2 juta di kredit. Total dari rugi laba untuk debit yaitu 4.470 dan kreditnya 11 juta. Karena kolom kredit lebih besar daripada debit, maka terjadi laba. Untuk mencari total, kita kurangkan 11 juta dengan 4.470. Untuk mencari selisihnya didapat 6.530.000. Untuk mencari kolom neraca menggunakan nomor akun 1, 2, dan 3 yaitu semua aktiva, semua utang, dan semua modal. Di kolom NSD ada cash 15.130 di debit, kita pindahkan ke kolom neraca 15.130 di debit. Selanjutnya ada supplies 700.000 di debit, kita pindahkan ke kolom neraca 700.000 di debit. Ada vehicle 2.500.000 di debit, kita pindahkan 2.500.000 di debit. Selanjutnya ada akun payable 2.400.000 di kredit, kita pindahkan ke kolom neraca 2.400.000 di kredit. Selanjutnya ada capital 11.500.000 di kredit, kita pindahkan di neraca 11.500.000 di kredit. Selanjutnya ada price di kolom NSD 350.000 di debit, kita pindahkan di kolom neraca 350.000 di debit. Selanjutnya lagi ada akumulasi penyusutan kendaraan di kolom NSD 250.000 di kredit, kita pindahkan ke kolom neraca 250.000 di kredit. Selanjutnya ada piutang usaha 2 juta di debit, kita pindahkan ke neraca 2 juta di debit. Total dari neraca debitnya yaitu sebesar 20.680.000, untuk kreditnya 14.150.000. Selisih dari debit dan kredit sebesar 6.530.000. Karena di neraca debit lebih besar daripada kredit, maka terjadi laba. Untuk kolom rugi laba dan neraca selisihnya harus sama, yaitu sebesar 6.530. Selanjutnya kita total 4.470 ditambah 6.530 menjadi 11 juta.
dan 14.150 ditambah 6.530 hasilnya adalah 20.680. Sekian penjelasan dari kami. Hasil perhitungan ini perusahaan PT Godip mendapatkan laba sebesar 6.530. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang keliru. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.